Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya, Citra Wahyuni. Saya akan memaparkan pemahaman saya tentang materi strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yaitu kita lihat dulu pengertian dari kepemimpinan dan komunikasi. Adapun kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Atau kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dan sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Sedangkan yang disebut dengan komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, yaitu berupa pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi adalah salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang tidak mungkin dilewatkan. Kemudian kita masuk kepada konsep efektivitas. Kamus ilmiah populer mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Kemudian, Stress dalam tangki lisan mengemukakan ada 5 kriteria dalam pengukuran efektivitas. Yang pertama, yaitu produktivitas. Yang kedua, kemampuan adaptasi kerja. Yang ketiga, kepuasan kerja. Yang keempat, kemampuan berlaba. Dan yang kelima, pencarian sumber daya. Lalu kita masuk kepada analisis strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Yang pertama yang kita lihat yaitu pemimpin efektif. Berdasarkan pengertian pemimpin, kepemimpinan, dan efektivitas, maka dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki jiwa cerdas, pemberani, memiliki kredibilitas tinggi, dapat berkomunikasi dengan baik, dan mampu membawa tujuan organisasi ke arah yang sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri, dan berhasil melakukan hal tersebut. Gaya kepemimpinan sangatlah berpengaruh bagi sebuah organisasi. Bagaimanapun gaya kepemimpinannya, nasib dan arah organisasi berada di bawah kemampuan seorang pemimpin tersebut. Jika gaya kepemimpinannya telah baik tetapi kurang dapat berkomunikasi, maka dapat dipastikan sebuah organisasi tersebut tidak akan mencapai tujuannya dengan sempurna. Begitu juga sebaliknya. Analisis yang kedua yaitu strategi komunikasi efektif. Menurut Scrum, komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil menghasilkan kebersamaan, kesepahaman antar sumber dengan penerimanya. Perintah dari seorang pemimpin yang pada hakikatnya adalah komunikasi seringkali menjadi tidak jelas dan sulit diimplementasikan karena komunikasi yang dijalankan tidak efektif. Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Melalui komunikasi, karyawan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksanaan kerja. Melalui komunikasi, karyawan juga dapat saling bekerja sama satu sama lain. Komunikasi merupakan sebuah pentransferan makna maupun pemahaman makna kepada orang lain dalam bentuk lambang-lambang, simbol, atau bahasa-bahasa tertentu, sehingga orang yang menerima informasi memahami maksud dari informasi tersebut. Kemudian kita masuk kepada kepemimpinan yang efektif. Nah, dalam sebuah organisasi, komunikasi adalah fungsi kepemimpinan yang paling utama atau paling penting bagi para pemimpin. Para pemimpin perlu mengetahui proses komunikasi lebih dalam, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Karena anggapan bahwa komunikasi adalah proses interaksi dua arah sudah menjadi pengertian komunikasi yang sangat ketinggalan pada zaman alias kuno.
Pemimpin perlu mengikuti perkembangan zaman dan beradaptasi dengan cepat, sehingga dengan komunikasi yang dimilikinya, pemimpin dapat memenuhi fungsi kepemimpinan dengan sangat baik. Komunikasi adalah fungsi kepemimpinan inti bagi para pemimpin. Sehingga untuk memenuhi fungsi kepemimpinan dengan baik, para pemimpin juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Dengan kata lain, para pemimpin juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan kepemimpinan yang efektif memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, dikarenakan komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi para pemimpin, maka mereka harus berusaha untuk mempelajari atau melatih diri dalam beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan emosional untuk kestabilan emosi. Yang kedua, berpikir secara jernih. Yang ketiga, belajar untuk mengekspresikan ide-ide atau pendapat. Yang terakhir, berbicara di depan umum atau public speaking atau belajar untuk menangani arus informasi yang sangat cepat di dalam organisasi dan perusahaan. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.